Pemirsa, banjir yang menerjang Kabupaten Demak, Jawa Tengah berdampak pada 9 desa. Akibatnya warga mengungsi dan lokasi TPS masih terdampak banjir sehingga kemungkinan akan dilakukan pemilu susulan. 9 desa masih terendam akibat banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Akibatnya lokasi tempat pemungutan suara juga terendam banjir. Ketua KPU Kabupaten Demak, Siti Ulfaati, mengatakan ada opsi untuk mengadakan pemilu susulan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Demak, pemilu susulan terpaksa dilakukan karena kondisi 108 TPS yang sudah direncanakan masih terendam banjir. Selain itu, karena warga yang mengungsi juga tersebar di berbagai wilayah. KPU Kabupaten Demak menyatakan pemilu susulan paling lambat dilakukan 10 hari pasca pemilu serentak pada 14 Februari mendatang. Namun pihak KPUD masih berkoordinasi lebih lanjut. Dinyatakan kami pemilu bukan ditunda ya, pemungutan dan penghitungan suara susulan itu ada 108 TPS yang tersebar di 9 kecamatan. 9 desa. Satu desa semuanya total ya, 8 desa itu total. Jadi TPS-nya terendam semua. Hanya satu desa yang posisinya dia terendam sebagian. Jadi kalau diaturnya kan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Jadi kalau kita hitung paling lambat adalah tanggal 24. Cuman nanti kami masih mensikamakan ya, maksudnya tanggal berapa, hari apa kami masih mensikamakan. Kenapa? Karena tadi disampaikan dari Bupati itu kan ada 50 titik ya, titik koordinat terkait tempat pengungsian. Artinya kami juga harus berhitung nih 26.351 pemilih yang tersebar di 9. Informasi terkini kita tanyakan kepada kontributor BTV di Demak, Jamaah. Selamat sore, Jamaah. Apakah sudah dapat dipastikan warga terdampak banjir di Demak ini apakah akan mengikuti pemilu 14 Februari atau akan ada pemilu susulan? Ya, selamat sore Fani juga pemirsa. Dari hasil rapat koordinasi dari KPU Kabupaten dengan pihak-pihak terkait Perumda Kabupaten Demak serta dari hasil konfirmasi ke KPU RI dan menentukan bahwa KPU Kabupaten Demak akhirnya pada hari ini memutuskan untuk melakukan tidak dapat melakukan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang, di mana diputuskan dalam putusan tersebut KPU Demak akhirnya memutuskan untuk KPU menggelar pemilu susulan, di mana terdapat pada 9 desa di Kecamatan Karanganyar, di mana merupakan Kecamatan Karanganyar sendiri merupakan lokasi desa wilayah kecamatan yang terparah dalam terdampak banjir yang akibat jebolnya tanggul, di mana selain pada dari 9 desa tersebut bukan sepenuhnya ada 8 desa yang sepenuhnya menggelar pemilu susulan. Dari 9 tersebut ada 1 desa yang bisa menggelar pemilu pada 14 Februari mendatang, namun dengan catatan pengiriman logistik dilakukan pada mepet mendekati pada pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang. Di Kecamatan Karanganyar sendiri terdapat 12 desa yang terdampak, di mana 9 diantaranya menggelar pemilu susulan dan sisanya akan dilakukan pada 14 Februari mendatang dengan pengiriman logistik secara dengan waktu mepet pada penyelenggaraan nantinya. Stefani. Baik, jadi setidaknya ada 8 desa di Karanganyar yang akan menggelar pemilu susulan. Apakah sudah ada informasi jamaah kapan pemilu susulan ini akan dilaksanakan? Mohon kami ralat bukan 9 dari 9, namun dari 9 tersebut terdapat 1 desa yang ada beberapa TPS yang bisa menggelar pemilu karena lokasinya aman dari genangan banjir dari satu desa tersebut. Di mana untuk selanjutnya dalam pelaksanaan ini KPU Kabupaten Demak sendiri masih akan menunggu instruksi dan arahan dari KPU RI terkait pelaksanaan pemilu susulan, di mana dalam aturan KPU RI sendiri menetapkan paling lama dilakukan
setelah 10 hari setelah pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari mendatang, di mana diestimasi sekira 24 Februari mendatang. Jika kondisi banjir sudah turut akan segera dilakukan. Begitu, Stefan. Baik, kalau melihat luasnya cakupan wilayah banjir dan tingginya air, apakah juga ada logistik pemilu yang terendam air, Jamaah? Hingga kini logistik pemilu ini sendiri masih untuk wilayah Kecamatan Demak sendiri masih dalam penyimpanan di gudang logistik KPU di wilayah kota yang aman dari genangan banjir. Sementara untuk sejumlah logistik pemilu pada kecamatan-kecamatan yang lain yang aman dari banjir hingga saat ini sudah dilakukan distribusi ke tempat-tempatnya dan akan disalurkan melalui ke TPS masing-masing pada waktunya yang sudah ditentukan dalam PKPU tersebut. Baik, jadi seluruh logistik pemilu aman begitu ya dari banjir. Jamaah, tadi juga disampaikan Ketua KPU setempat pemilu ditunda karena juga banyak warga yang mengungsi tersebar di berbagai wilayah. Memang untuk saat ini lokasi pengungsian ini ada di mana saja? Apakah cukup jauh dari permukiman warga? Ya, Stefani, terkait pengungsian sendiri, banyaknya pengungsi mencapai update kami yang cuma 21.000 jiwa yang mengungsi tersebar di berbagai tempat, bahkan hingga mencapai ke Kabupaten Kudus. Langkah tersebutlah menjadi salah satu KPU Kabupaten Demak akhirnya untuk menentukan pemilu susulan yang diselenggarakan pada menyusul pada yang akan ditentukan pada belakangan nanti kapan ditentukan. Di Kudus sendiri terdapat 3.000 jiwa, sehingga salah satu faktor tersebut yang menentukan KPU untuk menunda pelaksanaan belum dapat serentak pada 14 Februari mendatang. Begitu, Stefani. Lalu rencananya seperti apa KPU akan menginformasikan kepada para pemilih yang sedang berada di pengungsian? Apakah mereka sudah tahu bahwa mereka nantinya akan mengikuti pemilu yang ditunda? Hingga kini tadi sempat kami ngobrol bersama para pengungsi maupun warga yang terdampak banjir di lokasi banjir. Warga belum mengetahui informasi ini karena informasi ini masih dalam rapat koordinasi, baru muncul barusan sekira siang tadi, dan mungkin dalam waktu dekat akan disampaikan informasi ini melalui petugas dari KPPS dan petugas Korkom Pincam di Kecamatan Karanganyar agar informasi ini dapat tersalurkan ke masyarakat dan masyarakat dapat memahami atas kondisi banjir yang banjir di Kabupaten Demak kali ini. Apakah ada alternatif dari KPU setempat untuk persyaratan mengikuti pemilu jika ada mungkin warga yang kartu identitasnya, KTP-nya terendam banjir dan sebagainya, Jamaah? Terkait hal tersebut, pihak KPU Kabupaten Demak sendiri masih melakukan koordinasi lebih lanjut, mengingat benar adanya memang warga yang kehilangan terkait identitas diri KTP karena banjir dan lain sebagainya. Hal tersebut dari Bupati Demak sendiri, dari informasi yang kami terima bersama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Demak berupaya untuk melakukan inventarisir terhadap warganya yang merasa kehilangan ke sejumlah posko pengungsian agar warga yang kehilangan data kependudukan tersebut segera tercatat dan dapat menyalurkan hak pilihnya nantinya pada pelaksanaan pemilu meskipun akan digelar secara susulan. Itu, Stefani. Baik, tentunya kita harapkan pemilu bisa tetap berjalan dengan lancar meskipun harus digelar susulan ya di tengah banjir yang melanda wilayah Demak. Terima kasih Jamaah kontributor BTV melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.